Jurnal Umum. Nama kelompok, Muhammad Syamsuriansyah dan Rahmat Putra Wardana. Apa pengertian jurnal umum? Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi yang ada dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Fungsi-fungsi jurnal umum. Fungsi analisis. Fungsi pencatatan. Fungsi historis. Fungsi instruksi. Fungsi informasi. A. Fungsi analisis. Semua pencatatan dalam jurnal umum merupakan hasil analisis berupa debit dan kredit akun yang terpengaruh proses analisis tersebut pengelolaan melalui akun, pencatatan debit atau kredit setia nominal. Transaksi. B. Fungsi pencatatan. Semua jenis transaksi dalam perusahaan dicatat dalam jurnal umum. Setiap perubahan kekayaan modal bahan dan pendapatan harus dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal umum agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik dan lengkap. C. Fungsi historis. Pencatatan semua transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan tanggal transaksi. Dalam hal ini jurnal umum menggambarkan kegiatan suatu perusahaan setiap hari secara beruntun dan terus-menerus sehingga jurnal umum ini memiliki fungsi historis karena melakukan pencatatan transaksi secara sistematis dan kronologi. D. Fungsi instruksi. Jurnal umum memiliki fungsi instruksi dalam proses pemindahan pembukuan ke dalam buku besar. Proses pencatatan dalam jurnal umum tidak hanya sebatas dokumen transaksi umum bersifat pemerintah. Ini artinya jurnal umum berfungsi memberikan instruksi atau perintah dalam proses memasukkan data ke buku besar. E. Fungsi informasi. Di dalam jurnal umum terdapat informasi dan penjelasan bukti transaksi yang terjadi pada perusahaan. Ini artinya memberikan informasi tentang setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Format jurnal umum. Pada jurnal umum tersebut terdapat 5 kolom yaitu tanggal, kolom akun atau keterangan kalau referensi, ref, kolom debit dan kolom kredit. A. Kolom tanggal diisi dengan waktu terjadinya transaksi. B. Kolom rekening atau keterangan diisi dengan nama akun yang dipengaruhi oleh transaksi beserta keterangannya. C. Kolom ref diisi dengan nomor referensi akun atau kode akun. D. Kolom debit diisi dengan jumlah transaksi yang memengaruhi sisi debit. E. Kolom kredit diisi dengan jumlah transaksi yang memengaruhi sisi kredit. Jurnal yang lengkap terdiri atas tanggal terjadinya transaksi, akun yang terpengaruh akibat adanya transaksi beserta penjelasannya, kode akun referensi perusahaan dan total transaksi yang masuk dalam sisi debit dan kredit. Sebelum melakukan perjurnalan, terlebih dahulu melakukan analisis pada setiap transaksi yang terjadi. Langkah-langkah analisis transaksi adalah sebagai berikut. A. Tentukan transaksi tersebut apakah berpengaruh pada aset, habilitas, ekuitas, pendapat atau beban. B. Tentukan transaksi tersebut apakah menambah atau mengurangi aset, habilitas, ekuitas, pendapatan atau beban. C. Tentukan letak pencatatan, apakah di sisi debit atau kredit pengaruh transaksi harus dicatat pada kelompok aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, atau beban. Berikut ini transaksi yang terjadi pada Salon Endah. Transaksi 1. Tanggal 1 Desember tahun 2021 Nona Endah menyetorkan uangnya sebesar 100 juta sebagai modal awal untuk mendirikan usaha salon kecantikan yang diberi nama Endah Salon. Transaksi 2. Tanggal 1 Desember tahun 2021 Nona Endah menyewa sebuah gedung untuk usahanya tersebut sebesar Rp. 12 juta. Transaksi 3. Tanggal 3 Desember tahun 2021 dibeli peralatan salon seharga Rp. 55 juta. Transaksi 4. Tanggal 4 Desember tahun 2021 dibeli perlengkapan salon secara kredit seharga Rp8 juta. Transaksi 5. Tanggal 7 Desember tahun 2021 diterima pendapatan jasa Marias pengantin sebesar Rp10.00000.
Transaksi 6. 9 Desember 2021 dibayar utang sebesar Rp4,500.000. Transaksi 7. Tanggal 12 Desember tahun 2021 diterima pendapatan cuci dan potong rambut sebesar Rp70.000. Transaksi 8. Tanggal 15 Desember tahun 2021 Nona Endah meminjam uang dari bank untuk menambah model sebesar Rp12 juta. Transaksi 9. Tanggal 19 Desember tahun 2021 membayar tagihan listrik dan telepon sebesar Rp450.000 dan Rp302.000. Transaksi 10. Tanggal 20 Desember tahun 2021 dibayar beban iklan 10 kali penayangan sebesar Rp3 juta. Transaksi 11. Tanggal 25 Desember tahun 2021 diselesaikan jasa merias gedung untuk seminar sebesar 4 juta. Jasa tersebut dibayar pada tanggal 30 Desember tahun 2021. Transaksi 12. Tanggal 28 Desember tahun 2021 dibayar gaji pegawai Rp5 juta. Transaksi 13. Tanggal 29 Desember tahun 2021 Nona Endah mengambil uang untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp2 juta. Transaksi 14. Tanggal 30 Desember tahun 2021 diterima pembayaran piutang usaha untuk transaksi tanggal 25 Desember tahun 2021 sebesar Rp4 juta. Analisis transaksi. Endah Salon Jurnal Umum pertanggal 31 Desember tahun 2021.